Baik Bapak Ibu, ini yang tadi dijelaskan Mas Tri sudah ada di sini semua. Jadi asesmen nasional itu terdiri dari tiga hal ya. Bahwa arah kebijakan barunya adalah tahun 2021 memang UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Ya, memang sudah direncanakan tahun 2021 nanti bulannya Maret ya. Kemudian siapa yang akan dijadikan sampling secara nasional? Ada kelas 5, kelas 8 dan kelas 11. Soalnya seperti apa? Mengacu pada soal standar nasional PISA dan TIMSS ya yang nanti jadi AKM itu. Jadi PISA dan TIMSS memang kalau Bapak Ibu nanti kondur ke sekolah masing-masing, sampaikan saja ke Bapak Ibu guru situs alamat Pusmenjar di pusmenjar.kemdikbud.go.id itu sudah banyak contoh-contoh soal AKM. Kemudian arahkan juga ke ini Bapak Ibu, PISA dan TIMSS. Kalau di Google ketika PISA atau TIMSS pasti akan banyak menemukan contoh-contoh soal situ. Arahkan Bapak Ibu guru dalam penilaian harian paling tidak 20% lah. Jadi kalau membuat soal 10 paling tidak 2 soal itu ke standar internasional. Nah kalau gurunya sudah mencermati soal standar internasional, banyak membaca, pasti dia akan bisa membuat soal-soal yang serupa. Nah ini paling tidak mengenalkan dulu ke anak-anak. Ini kan masih punya cukup waktu Bapak Ibu ya. Sampai bulan Maret berapa bulan ya? Ya sekitar 3 bulan ya. Nah ini memang dari Erlangga akan membantu Bapak Ibu, lebih merealkan contoh-contoh soal AKM. Nanti ada 4 paket numerasi, ada 4 paket literasi yang akan diterbitkan insya Allah di akhir bulan pertengahan bulan Desember lah, ataupun akhir bulan Desember ya. Ya, ini rancangan asesmen nasional. Jadi dari Pusmenjar. Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. 3 komponen penting dalam pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Asesmen diperlukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum. Informasi dari asesmen nasional dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak dirancang untuk menghakimi sekolah atau melakukan pemeringkatan sekolah. Informasi yang diperoleh digunakan untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional dilaksanakan dengan menggunakan 3 instrumen, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, Literasi, Numerasi, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Komponen asesmen kompetensi minimum terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Instrumen kedua, survei karakter, dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Survei karakter mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Instrumen ketiga, survei lingkungan belajar, dikerjakan oleh murid, guru, dan kepala sekolah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah.
Survei lingkungan belajar mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Asesmen nasional dilaksanakan kepada murid, guru, dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Murid akan mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sementara guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Responden murid akan dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 30 murid SD atau MI, 45 murid SMP atau MTS, dan 45 murid SMA, SMK atau MA. Sementara responden paket A, B, dan C adalah semua warga belajar yang mendaftarkan ujian kesetaraan pada masing-masing paket, yaitu ujian kesetaraan paket A untuk kelas 6, paket B untuk kelas 9, dan paket C untuk kelas 12. Dengan melaksanakan asesmen nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Baik Bu, ada sekolah yang jumlah muridnya di bawah 45 yang terasa? Tidak ada ya? Ada. Jadi kalau ada berarti semua murid yang ada di situ otomatis ikut ya Bapak Ibu, karena kalau melihat di sini jumlah maksimum dari yang akan dijadikan sampel adalah 45. Jadi jelas di situ disampaikan tidak hanya SMP tapi MTS juga masuk di dalamnya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah sangat jelas waktu yang disampaikan di video tadi bahwa memang AKM ini tidak untuk menghakimi siswa, tapi memang untuk memotret sekolah. Dan Bapak Ibu kepala sekolah maupun kepala madrasah nanti juga akan diikutkan dalam mengisi survei lingkungan belajar. Ya. Oke, kemudian ini digunakan sebagai penunjuk arah tujuan dan praktek pembelajaran. Harapannya begini Bapak, ketika sudah diketahui sekolah keunggulannya apa, kemudian hal yang akan dilakukan perbaikan apa, maka Kemdikbud ya ini atau Kemenang akan memberikan proses pelatihan yang tepat sasaran karena mengetahui persis mana yang akan diperbaiki dari hasil AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar itu. Tujuannya sangat bagus Bapak Ibu ya, sehingga kalau potretnya betul-betul itu ya harapannya memang bisa dilakukan perbaikan secara real ya. Tapi kalau potretnya tidak berbeda dengan sesungguhnya, itu yang nanti akan menjadi kesulitan dari pimpinan ya untuk melakukan kebijakan. Ya, jadi sampaikan lagi bahwa dirancang untuk memotret mutu itu proses dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan dan Kemdikbud. Tadi sudah disampaikan Bapak Ibu, untuk siswa kelas 5, 8, 11 ini untuk SD 30 murid, SMP, SMA, SMK 45 murid dipilih secara acak ya untuk menjadi responden. Ya, jadi kita tidak bisa menyiapkan 45 anak dari awal, tidak bisa. Semua harus kita beri pemberlakuan yang sama. Bapak Ibu, di tempat saya ada 256 siswa kelas 8. Maka 256 ya harus diberikan proses yang sama, karena nanti walaupun hanya dipilih 45, kami tidak bisa sudah awal memilihkan ya. Nah ini yang berat ya, saya juga mengakui saya sebagai penulis AKM, kemudian di sekolah saya juga punya beban seperti itu. Padahal daring Bapak Ibu, padahal kalau daring itu jelas sangat tidak efektif. Untuk mengajarkan ini memang butuh kekuatan yang besar. Sehingga kemarin saya di teman-teman guru ya di semester gasal ini, saya sudah tekankan, pokoknya ada penilaian harian atau tugas-tugas yang diberikan 20% itu disisipkan soal-soal yang AKM ya, sehingga biar anak sedikit terlatih ya. Sehingga alhamdulillah kemarin ada dampaknya Bapak Ibu. Kemarin di siswa kami mengikuti lomba Ki Hajar ya, Bapak Ibu mungkin bersama kemarin ada lomba Ki Hajar yang diadakan oleh Kemdikbud.
lomba Ki-Hajar ini lomba mengerjakan soal-soal, ya soal-soal AKM sebetulnya itu. Alhamdulillah siswa kami paling banyak yang lolos di Kota Semarang. Jadi walaupun siswa kami termasuk ya menengah ke bawah ya, tapi karena dilatih atau dibiasakan ya. Ternyata anak itu walaupun kemampuannya kurang ya, tapi kalau dibiasakan berlatih soal-soal yang seperti itu, ketika dia mengerjakan soal yang sama, dia akan cepat respon ya. Ini harapannya yang ada di ruangan ini nanti segera saja menyampaikan ke teman-teman guru sehingga bisa menduplikasi ataupun ya kalau sekarang ya sudah terlambat, tapi kan masih ada semester genap di awal nih, bisa untuk mengedrill teman-teman di di sekolah masing-masing. Kemudian Bapak Ibu menggunakan komputer dalam kondisi terawasi. Jadi tidak ada seperti kalau UN kemarin kan ada yang berbasis kertas dan pensil ya UNKP. Kalau yang ini semua berbasis komputer ya. Pertanyaannya adalah bagaimana sekolah-sekolah yang belum punya fasilitas itu? Maka mereka akan diarahkan untuk bergabung dengan sekolah yang punya fasilitas atau bergabung dengan tingkat yang lebih tinggi, SMA maupun SMK atau MA ya. Sehingga semuanya berbasis komputer. Saya terus membayangkan Kupang yang saya kunjungi itu yang gak ada listrik, gak ada internet seperti apa ya. Mereka harus 3 jam perjalanan untuk ke kota ya. Ya walaupun tidak banyak ya, hanya 45 anak, tapi kan cukup merepotkan juga 2 hari harus diinapkan di tempat di kota yang ada internet dan listrik. Ya kita masih bersyukur ya Pak Ibu di daerah yang listrik dan internet tersedia. Kemudian untuk Bapak Ibu guru nanti menjadi responden ya, karena Bapak Ibu guru punya pekerjaan banyak, maka diberi waktu 2 minggu. Kalau siswa kan hanya 2 hari ini. Kalau guru 2 minggu untuk mengisi kuesioner secara daring tanpa pengawasan mandiri. Karena kuesioner itu kan bukan untuk penilaian ya, jadi harapannya kuesioner yang diisikan itu real sesuai dengan apa yang ada di sekolah masing-masing gitu. Jadi ini diberi waktu batasan 2 minggu. Jadi tidak di hari itu harus selesai, masih punya waktu 2 minggu. Tapi Bapak Ibu jangan lengah Bapak Ibu ya. Kadang teman-teman kalau diberi waktu 2 minggu, terus jangannya ya di hari terakhir itu, hari itu gitu ya. Itu di mana-mana seperti itu. Deadline pokoknya 1 bulan, ya sudah di hari terakhir itu dia baru ngerjakan dan selesai juga ya. Jadi deadline sehari dan 1 bulan itu gak ada bedanya. Ya, sehingga ini nanti perlu dicermati Bapak Ibu, karena nanti data itu semua masuk ke pusat, sehingga kalau bisa ya kalau saya di minggu pertama upayakan selesai, jadi tidak berlarut-larut, semua guru bisa mengisi, termasuk Bapak Ibu kepala sekolah dan madrasah nanti juga sama mengisi ya, diberi waktu 2 minggu ya, pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan, artinya tidak ada yang mengawasi karena hanya mengisi kuesioner. Tapi kalau siswa betul-betul diawasi seperti hanya UN ya, UNBK. Oke Bapak Ibu, tadi sudah sampaikan juga bahwa untuk siswa ini AKM-nya ada literasi numerasi ya, kemudian survei karakter, kemudian survei lingkungan belajar ya. Kalau guru kepala sekolahnya ini siswa 3-3-nya. Nanti yang hari pertama AKM literasi survei karakter, hari kedua numerasi dan survei lingkungan belajar. Tujuannya untuk yang literasi numerasi untuk hasil belajar kognitif ya, kemudian survei karakter untuk hasil belajar sosial emosional. Sedangkan survei lingkungan belajar untuk mengetahui apa karakteristik input dan proses pembelajaran. Nanti instrumen yang Bapak Ibu isi itu sebenarnya nanti sudah menggambarkan kondisi sekolah masing-masing. Okay? Jadi Bapak Ibu ketika mengisi instrumen apa adanya saja, maka itu sudah menjadi potretnya sekolah Bapak Ibu. Kecuali kalau misinya nggak baca langsung semua sangat baik ya nanti berbeda ya, tidak potret sesungguhnya. Ya karena terkadang pengisian instrumen itu jauh karena kesibukan Bapak Ibu, kadang nggak membaca, isi semua sangat baik dan selesai kirim selesai ya. Jadi upayakan tidak seperti itu, karena harapan dari pemerintah ya ini ada input yang akurat, yang sesungguhnya. Ya.
Ini khusus terkait dengan AKM Bapak Ibu ya. Kalau tadi kan asesmen nasional ya, ini yang khusus terkait dengan AKM. Pendidikan abad 21 harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Keterampilan-keterampilan inilah yang dinamakan dengan konsep kecakapan hidup abad 21. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan literasi. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut numerasi. Asesmen literasi membaca bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Berdasarkan konten, asesmen literasi membaca mengujikan beragam teks yang bersifat informasi dan teks fiksi. Sementara asesmen numerasi mengujikan bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berdasarkan proses kognitif dalam asesmen literasi membaca, murid diuji kompetensinya dalam hal menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasikan isi teks, serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks. Sementara itu, asesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep, kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin, serta bernalar untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Berdasarkan konteks, asesmen literasi dan numerasi yang diujikan kepada murid mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Ada beragam bentuk soal dalam AKM. 1. Pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. 2. Pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. 3. Menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. 4. Isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. 5. Uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Asesmen kompetensi minimum dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, sehingga pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan murid. Jika murid dapat menjawab benar, maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks. Sebaliknya, jika murid menjawab salah, maka soal berikutnya adalah soal yang lebih sederhana. Peserta asesmen kompetensi minimum adalah seluruh satuan pendidikan, baik sekolah, madrasah, maupun satuan pendidikan kesetaraan. Tidak semua murid dapat mengikuti asesmen ini, karena peserta akan dipilih secara acak. Setiap peserta asesmen kompetensi minimum mengerjakan 4 jenis tes, yaitu tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Untuk jenjang SD atau MI dan paket A, asesmen dilaksanakan selama 75 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 20 menit. Untuk jenjang SMP atau MTS dan paket B, serta jenjang SMA atau MA, SMK dan paket C, asesmen dilaksanakan selama 90 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 30 menit. Hasil asesmen nasional tidak ditujukan untuk individual murid. Laporan hasil asesmen ditujukan untuk level sekolah dan daerah. Laporan ini digunakan sebagai alat refleksi diri sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Laporan AKM juga tidak relevan untuk membuat pemeringkatan sekolah. Dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita siapkan para penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Baik Bapak Ibu, sudah jelas gamblang ya AKM ya?
Bapak Ibu, nanti saya akan berbicara banyak ke yang numerasinya, karena untuk sesi yang literasi nanti Bu Ernika ya. Jadi tadi konteksnya ada sosial budaya, ada personal, ada saintifik, itu nanti saya jelaskan di situ. Kemudian bentuk soalnya, yaitu yang anak-anak tidak terbiasa. Ada pilihan ganda yang biasa, yang presentasinya kecil, yang seperti UN nanti presentasi kecil. Yang paling banyak adalah pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu adalah yang menyediakan jawaban benar lebih dari satu. Biasanya 4 pernyataan. Jadi satu stimulus ada 4 pernyataan, anak bisa memilih dari 4 pernyataan berikut manakah yang benar, dan pasti lebih dari satu pernyataannya yang benar maksudnya. Bisa 4 yang benar, bisa hanya 3 yang benar. Nah itulah membuat kami susah loh, penulis susah sekali untuk membuat dari stimulus soal kemudian ke pernyataan itu kan cukup rumit ya. Dan itu sekitar 60% nanti. Ya, jadi paling banyak memang pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks sendiri Bapak Ibu itu ada beberapa macam. Nanti ada yang benar salah, jadi klik benar atau salah ternyata titik, atau berilah tanda centang, atau bisa nanti juga menjodohkan. Ya, menjodohkan kayak tadi ada menjodohkan juga Bapak Ibu ya, menarik garis gitu ya. Nah ini memang yang jadi hal baru yang ini perlu disampaikan ke anak-anak. Ya gurunya dulu ya, gurunya harus tahu bentuk soalnya seperti ini sehingga nanti disampaikan ke anak. Nah, kalau gurunya itu sewu nggak bisa kaget anak-anak ya, begitu enggak guru tahunya seperti UN hanya milih satu jawaban benar, padahal ada beberapa jawaban yang benar. Bisa terjadi, saya pernah membuat soal 4 pernyataan tak buat benar semua, nggak apa-apa. Biar anak bingung pasti nanti. Dia kalau tidak paham konsepnya betul, maka dia pasti hanya pilih 1 saja atau 2 saja. Padahal keempat-empatnya bisa benar dengan konsep yang berbeda-beda. Oke Bapak Ibu, ini sudah tadi dijelaskan. Nanti saya akan cenderung ke sini saja. Jadi untuk numerasi saya tidak akan bahas yang ini. Untuk numerasi ini hanya 4 bab pokok besar ya. Jadi bilangan, pengukuran dan geometri, data dan peluang ini ya, kemudian aljabar. Hanya 4 ini saja Bapak Ibu. Kalau bilangan, ya mestinya kalau detail nanti ke guru-gurunya ya. Kalau ke kepala sekolah Bapak Ibu yang penting hanya sebatas tahu ini gersol. Kalau bilangan itu sampai pada ya termasuk ada bilangan bulat operasi dan permasalahan terkait dengan bilangan ya, termasuk penyajian. Kemudian pengukuran dan geometri ini masuk, bangun datar, bangun ruang juga masuk di dalamnya. Kemudian data dan peluang termasuk penyajian data dari mulai median modus ya, kemudian peluangnya juga. Aljabar ini meliputi persamaan linear satu variabel, persamaan yang 2 variabel dan seterusnya. Kalau detail Bapak Ibu bisa kalau nggak matematika juga nggak nyambung ya. Jadi ini hanya sampaikan atas secara umum saja. Kemudian ini Bapak Ibu, soalnya meliputi 3 level. Level pemahaman itu level 1 ya, aplikasi itu level 2, penalaran itu level 3. Jadi dalam Pusmenjar itu memang berbeda dengan yang disampaikan di taksonomi Bloom. Kalau taksonomi Bloom ada 6 level ya Bapak ya, misalnya C1, C2, C3 sampai C6 ya. Kalau di Pusmenjar diringkas hanya 3 level. C1 dan C2 masuknya di sini pemahaman. Ini C3, aplikasi itu C3. Kemudian C4, 5, 6 masuk dalam penalaran. Karena saya membuat soal, saya tahu persis perbedaannya. Kalau pemahaman Bapak Ibu, nanti soalnya hanya melihat stimulus. Di stimulus sudah ada. Jadi misalkan disajikan diagram batang ya. Nanti hanya ditanya begini, dari diagram batang yang disajikan dalam stimulus, berapakah jumlah kecelakaan atau pada bulan apakah ya kecelakaan tertinggi gitu misalkan, seperti itulah ya. Di situ langsung kelihatan, itu berarti hanya aspek pemahaman saja. Tapi kalau aplikasi berarti sudah mengolah tidak hanya yang tercantum di grafik ya, atau di tabel ya. Jadi pasti ada sesuatu lain yang dikaitkan ya. Kalau sudah sampai penalaran, ada situasi baru. Misalkan
Jika kalian seorang kepala satuan kasat lantas di sebuah kota ingin menekan laju atau kecelakaan di kota saudara, sehingga harus melakukan berbagai macam tindakan preventif, dan diprediksikan pada tahun yang akan datang kecelakaan akan turun 10%. Misalkan seperti itu, jadi ada situasi baru yang memang anak diajak bernalar, atau terkadang mengevaluasi, ya, bagaimana menurut Anda jika Anda sebagai kasat lantas menerapkan kebijakan ini, apa jelaskan alasannya, seperti itu. Jadi sudah mulai mengevaluasi, atau kadang membandingkan jika kota lain, ini contohnya datanya tentang banyaknya kejadian kecelakaan di sebuah kota. Jika sebuah kota lain kecelakaannya model seperti ini, di setiap tahun seperti ini, itu bandingkan. Kalau sudah seperti itu berarti sudah masuk ke penalaran. Kemudian konteksnya Bapak Ibu, personal ini maksudnya bisa terkait dengan hobi seseorang, kemudian bisa terkait dengan juga karir, itu masuk dalam personal. Dan biasanya soal-soal personal ini ada nama anak, nama orang yang ada di situ. Misalkan guru olahraga yang bernama Parno, dia mengajarkan ekstrakurikuler bola voli. Dia sebelumnya menghitung ataupun mengukur tinggi badan anak-anak tersebut. Tinggi badan anak tersebut dapat disediakan dalam tabel berikut dan sebagainya. Ketika ada seleksi, ternyata yang akan dipilih adalah minimal tinggi badan sekian. Berapa anak yang bisa masuk dalam seleksi dan sebagainya. Itu berarti konteksnya personal, karena menceritakan pribadi seseorang sebagai guru ekstrakurikuler. Kemudian kalau sosial kultural atau sosial budaya, itu tentang sosial budaya bisa di suatu daerah tertentu menceritakan tentang adat istiadat atau kebiasaan di suatu daerah. Misalkan di Jepara itu kebiasaannya apa Bapak Ibu yang terkenal, itu bisa diangkat sebagai soal di sosial budaya, atau bisa juga terkait dengan keadaan ataupun politik, suara politik atau sosial ekonomi di sebuah negara. Bisa jadi misalkan soal-soal terkait dengan angka kemiskinan, angka pengangguran, itu sosial budaya, Bapak Ibu. Sedangkan saintifik ini yang tadi saya sebutkan, nanti ini sudah ada dua. Cuma di presentasi ini tidak disampaikan, ada dua, intra dan ekstra. Kalau intra berarti yang ke matematika banget ya, memang betul matematika menggunakan konsep-konsep yang ada di matematika. Misalkan ada gambar sebuah rumah joglo misalkan ya, atau rumah apalah ya. Kami mencermati sebuah atapnya kami cermati, atapnya berbentuk prisma segitiga dengan ukurannya diketahui. Ingin memasang genteng ya, ataupun memasang terpal. Berapa luas terpal minimal yang digunakan untuk memasang menutupi atap itu kan menggunakan konsep matematika, karena harus memakai luas permukaan prisma gitu ya. Atau batik kemarin nanti di archive di Erlangga ada, saya mengambil batik kawung, tulisan batik kawung gitu Ibu, motif batik kawung gitu kan, bentuk sosial menggabungkan antara sosial budaya dan saintifik. Batik kawung itu ternyata batik yang bermotif banyak bangun-bangun matematika di dalamnya. Jadi ada bangun persegi, kemudian ada seperempat lingkaran di situ. Ya. Seorang guru matematika saya cerita di situ. Jadi ada guru matematika yang menggunakan batik seperti ini, dan saya ambil satu motifnya. Kalau ukurannya sekian, berapa meter ya? Yang diperlukan dan sebagainya, sehingga hal-hal real nyata yang ada di kehidupan sehari-hari itu diangkat menjadi sebuah soal Bapak Ibu. Bapak Ibu motret apa ya? Misalkan kemarin ada selebaran gitu, selebaran iklan dan sebagainya, itu bisa dijadikan soal. Saya ke Indomaret motret ada harga-harga di situ, saya jadikan soal juga bisa. Dan itu harapannya didekatkan dengan anak. Ternyata memang hal-hal seperti inilah yang akan diharapkan
anak bisa memecahkan permasalahan. Jangan sampai Bapak Ibu anak bingung ketika dia ke supermarket ada baju tulisan 50% plus 20%. Bingung. Lagi bayarin piro, harga sesungguhnya berapa? Itu kan berarti seakan-akan apa yang dipelajari di sekolah tidak nyambung dengan yang di keadaan sesungguhnya. Atau kadang anak saya masih bingung, atau istri saya masih jadi harganya itu kok potongan 15% terus bayarin piro. Kan berarti dia masih bingung untuk menerapkan kehidupan apa yang dia pelajari di matematika dengan konsep sehari-hari. Atau ketika begini Bapak Ibu, seorang anak disuruh memprediksi sebetulnya kebutuhan cat untuk ngecat ruangan ini itu harusnya sampai sejauh itu Bapak Ibu. Dia kan belajar tentang balok ini. Ruangan ini kan kalau dicat butuh berapa? Dia harus bisa memprediksi melakukan pencarian informasi di internet. Sebetulnya untuk ngecat itu 5 kilo itu berapa luas? Ya, dia bisa prediksi. Oh ini luasnya sekian, berarti butuh sekian cat. Jadi kalau beli itu, kalau sisa nggak terlalu banyak, kalau kurang juga tidak terlalu banyak. Harapannya seperti itu, dikaitkan dengan kehidupan nyata. Kemudian Bapak Ibu ini bentuk soal dan tadi ya, saya jelaskan tadi. Dan yang paling banyak adalah pilihan ganda kompleks. Ya, karena di pisah juga sama lagi. Yang benarnya lebih dari satu. Dan ada isai Bapak Ibu. Jadi ada isian sikap. Isian sikap itu seperti yang UN tahun 2019 SMA atau MA itu kan ada isian sikap di waktu ya, 5 soal kalau nggak salah. SMP itu tahun 2020 rencananya. Karena saya membuat itu juga, tapi nggak jadi ya. Di AKM ada Bapak Ibu. Jadi jawaban hanya jawaban akhirnya saja. Tapi ada isai. Dari pernyataan berikut, apakah Anda setuju? Pilihannya hanya ya dan tidak. Nanti ada alasan. Oke, kemudian ini sudah disebutkan ya, Bapak Ibu. Ini terkait dengan serta pelaksanaan dan pelaporan. Jadi kalau sudah ya kelas materinya Bapak Ibu. Kalau yang kelas 5 berarti materi sampai kelas 4. Kemudian yang kelas 8 berarti materi sampai kelas 8. Oke. Berarti kelas 1 sampai kelas 4 gitu Pak. Iya.